Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita mau gali lebih dalam soal Ignatius Jonan. Sosok yang, ya kita kenal banget lah ya sama cerita transformasinya. Terutama waktu beliau pimpin PT Kereta Api Indonesia, KAI. Betul. Sumber kita kali ini lumayan banyak nih, dari wawancara-wawancara Pak Jonan sendiri. Ada yang dari YouTube Helmi Yahya Bicara, Kompas.com, Dr. Sam, IDN Times, Vikram Sinha, sampai tentang kehidupan. Lengkap ya? Iya, tujuannya bareng Anda, para pendengar, kita mau coba ekstrak gitu ya, pelajaran kepemimpinan yang paling, paling praktis lah dari pengalaman beliau. Gimana sih caranya dia membalikan kondisi organisasi yang kayaknya udah, wah, mustahil berubah. Sampai ke filosofi hidupnya juga. Menarik itu. Nah, salah satu yang paling sering diomongin nih, dan mungkin Anda juga udah dengar, itu loh, keputusannya naikin gaji karyawan gede-gedean sebelum kinerjanya kelihatan bagus. Kan nggak biasa tuh. Gimana coba logikanya? Kita bedah yuk. Iya, Pak Jonan ini memang kasus yang unik ya. Backgroundnya kan bukan orang transportasi, akuntan, banker, tapi kok ia berhasil gitu loh, bikin perubahan fundamental di BUMN yang terkenal. Apa ya, alot banget kalau mau diubah. Justru itu ya. Jadi pelajaran ini luas banget, bukan cuma soal ngurusin kereta api atau BUMN aja, tapi ini tentang gimana mimpin perubahan pas banyak yang nolak, gimana bangun trust, terus nah ini penting, eksekusinya itu loh, ini relevan banget di mana-mana. Setuju. Nah, sebelum kita masuk ke strategi Pak Jonan, penting nih buat kita bayangin dulu bareng-bareng. Gimana sih kondisi KAI sebelum 2009 pas beliau baru masuk? Oh itu penting banget konteksnya ya. Iya, gambaran dari sumber-sumber kita tuh, wah kompak banget. Perusahaan rugi terus. Stasiunnya kelihatan kumuh, semrawut, nggak steril sama sekali. Anda mungkin masih ingat kan, pemandangan penumpang kereta api naik sampai atap gerbong? Iya, itu ikonik banget ya, sayangnya ikonik yang negatif. Betul, pelayanannya dianggap buruk lah pokoknya. Dan yang menarik, ada skeptisisme kuat, bahkan dari orang dalam KAI sendiri. Ada yang mikir, nggak mungkin lah KAI bisa berubah. Atau malah bilang, ngapain berubah? Penumpangnya juga banyak kok. Ada juga yang bilang, kita kan nggak ada saingan. Nah itu dia, ini kondisi yang nunjukin tantangan kultural yang dalam banget. Bukan cuma masalah teknis operasionalnya aja, tapi soal mindset yang udah, puluhan tahun mungkin ya nempel. Resistensi dari dalam kayak gini nih seringnya jadi batu sandungan paling gede. Lebih susah dari masalah luar ya? Jauh, udah masuk zona nyaman kan, jadi malas berubah. Atau takut mungkin ya? Iya juga sih. Sumber juga nyebutin ada pandangan kalau orang-orangnya tuh susah dikasih tahu. Ditambah lagi, tingkat pendidikan karyawan waktu itu banyak yang lulusan SD atau SMP aja. Nah, hadapin tembok setebal itu, gimana coba Pak Jonan mulainya? Langkah awalnya gimana tuh? Prinsip pertama yang selalu dia ulang-ulang dan lakuin. Pemimpin harus terlihat. Leader has to be seen. Dia nggak cuma duduk manis di kantor pusat jadi raja. Prinsip ini kedengarannya simple ya, tapi implementasinya butuh komitmen luar biasa. Turun langsung itu bukan cuma buat pencitraan ya, itu cara paling efektif buat tahu masalah asli di lapangan, sekaligus nunjukin kita serius. Betul, pemimpin yang cuma baca laporan dari staf, ya seringnya nggak nyambung sama realitas di bawah. Kehilangan feel-nya ya. Dan Pak Jonan ini ngelakuinnya ekstrim banget loh. Dia rutin datang ke stasiun, ke depo lokomotif, bahkan sampai ke pos penjaga perlintasan yang jauh-jauh itu. Wow. Ada cerita dia makan bareng karyawan biasa, naik kereta ekonomi, nggak mau pakai fasilitas mewah, bahkan ikut jadwal piket Sabtu Minggu sama kayak yang lain. Ada satu sumber nyatet, selama 5 tahun 8 bulan dia di KAI, dia nginep di luar rumah hampir 1.800 malam. 1.800? Gila, itu hampir tiap hari dong ya selama masa jabatannya. Bisa dibilang gitu. Tujuannya jelas. Sosialisasi perubahan, mastiin semua jalan dan ya itu tadi, bangun kedekatan sama tim di semua level. Angka 1.800 malam itu, gila sih. Itu ngirim sinyal yang kuat banget ke seluruh organisasi. Pemimpinnya aja mau ngerasain susah bareng di lapangan. Ini bukan cuma soal kerja-kerja, tapi strategi bangun kepercayaan yang otentik. Nggak bisa cuma pakai memo atau rapat. Karyawan, lihat pemimpinnya keringetan bareng mereka gitu ya. Persis, itu ngefek banget pasti. Nah, langkah berikutnya, ini prinsip kedua. Dia ciptain urgensi dan mulai geser mindset. Pas Pak Jonan pertama kali bilang KAI harus berubah, ngikutin zaman, respon awalnya banyak yang nolak. Staf senior, bahkan direksi ada yang bilang, Pak, nggak usah berubah lah, penumpang kita banyak kok. Mereka nunjuk contoh stasiun kayak Kiara Condong, Pasar Senen, yang selalu penuh sesek. Nah, ini nih yang namanya complacency. Rasa puas diri karena ngerasa dominan, nggak ada pesaing langsung. Padahal ya seperti yang Pak Jonan coba sampaikan, ancaman itu ada. Mungkin bukan head to head, tapi dari transportasi lain, atau ya ekspektasi pelanggan yang makin tinggi. Bener banget. Pak Jonan lalu ngejelasin peta persaingannya. Kereta jarak jauh itu saingannya ya bus malam eksekutif. Terus maskapai LCC itu yang murah-murah. Kalau KRL Jabodetabek, saingan beratnya ya bus kota, motor pribadi, ojek. Oh iya bener juga ya, nggak kepikiran kalau dilihat gitu. Makanya, dia nggak berhenti sosialisasi terus di semua level. Meyakinkan kalau perubahan ini tuh buat masa depan perusahaan, buat negara, dan nah ini penting, buat kesejahteraan karyawan sendiri juga. Fokusnya digeser nih, dari yang tadinya cuma jual tiket kereta, product oriented, jadi mikirin apa sih maunya pelanggan, customer oriented. Nah, mengkomunikasikan kenapanya, ini penting banget dalam manajemen perubahan. Pak Jonan nggak cuma ngasih perintah, tapi dia usaha keras bangun pemahaman bareng soal urgensi dan manfaatnya buat semua. Mengubah mindset dari yang penting kereta jalan, jadi gimana caranya penumpang nyaman dan puas. Itu beda banget. Iya, beda banget. Nah, setelah urgensinya dapat, baru deh Pak Jonan ngambil langkah yang mungkin paling diingat orang dan paling berani. Ini prinsip ketiga yang kayaknya muter balikin logika manajemen biasa. Sejahterain dulu, baru tuntut kinerja.
Biasanya kan kerja bagus dulu, baru dapat bonus atau naik gaji. Ini dibalik sama dia. Ini langkah, wah strategis sekaligus berisiko ya. Dia kayak beli komitmen dan semangat buat berubah itu di depan. Logikanya, ya susah lah ngarepin orang kerja bener, kerja pakai hati, kalau kebutuhan dasarnya aja nggak cukup. Ini bukan cuma soal duit sih sebenarnya, tapi soal martabat, soal pengakuan, investasi ke orangnya dulu. Contohnya jelas banget. Take home pay Kepala Stasiun Gambir nih, tahun 2009, itu cuma sekitar 2,75 juta. Pas Pak Jonan selesai di 2014, itu naik bertahap sampai hampir 25 juta. Sumber lain bilang sekarang mungkin udah 30 juta lebih malah. Wow, naiknya berkali-kali lipat ya. Signifikan banget. Dia juga fokus ke tunjangan operasional buat petugas lapangan. Mereka yang kerja di bawah panas, hujan, dipastiin pendapatan mereka lebih tinggi dari staf admin di kantor. Pendekatan ini cerdas ya secara psikologis dan organisasional. Dia nyentuh langsung ke grassroots, petugas di garda depan, yang jumlahnya paling banyak dan jadi wajah KAI ke pelanggan. Nah kalau kelompok ini ngerasa dihargain, ngerasa diperhatiin, mereka pasti lebih dukung agenda perubahan, sekalipun itu sulit. Ini bangun modal sosial yang kuat banget. Tapi ya pasti ada yang nanya dong, terutama pemerintah kan pemegang saham. Khawatir bangkrut gitu. Tapi Pak Jonan berani ambil risiko. Katanya dia bilang ke menteri, kasih saya setahun deh, kalau nggak berubah, pecat aja saya. Wah, nekat juga ya. Kuncinya, dia janji nggak minta subsidi tambahan. Kenaikan biaya ini, katanya, bakal ditutup dari efisiensi di dalam. Cari duit sendiri. Nah, di sini kelihatan nih kemampuan Pak Jonan negosiasi dan meyakinkan stakeholder utama. Dia nggak cuma punya visi, tapi juga ada rencana. Meskipun berisika ya, gimana cara danain visinya itu? Janji efisiensi internal, itu artinya dia pede banget bisa beresin kebocoran atau inefisiensi yang udah lama ada. Ini bukan cuma naikin gaji, tapi bagian dari restrukturisasi finansial yang lebih gede. Hasilnya, gimana? Karyawan, terutama yang di level bawah itu, ngerasa dibela, ngerasa dihargai. Dukungan buat program-program perubahan jadi ngalir deras. Ini jadi fondasi penting buat langkah berikutnya. Nah ini prinsip keempat, mulai dari perubahan kecil yang kelihatan, buat bangun keyakinan sama momentum. Short-term wins gitu. Iya. Dalam transformasi besar yang makan waktu tahunan, kemenangan-kemenangan kecil ini penting banget. Buat buktiin kalau perubahan itu mungkin. Buat jaga semangat tim, biar nggak pada pesimis di tengah jalan. Tanpa itu, energi ini bisa habis loh. Contoh klasiknya yang sering disebut itu soal target bersihin semua toilet stasiun dalam 3 bulan. Dan ultimatumnya itu loh, nggak main-main. Kalau target nggak tercapai, semua toilet pimpinan, termasuk toilet Pak Jonan sendiri, bakal ditutup. Semua harus pakai toilet umum stasiun yang, kalau gagal, masih kotor itu. Hahaha, serius itu. Keren juga idenya. Serius. Jadi targetnya tuh personal banyak. Ada konsekuensi langsung buat semua, termasuk bos-bosnya. Itu cara efektif banget buat nerjemahin visi besar, KAI bersih nyaman, jadi target kecil, jelas, terukur, dan mendesak. Adanya konsekuensi pribadi buat pimpinan juga nunjukin keseriusan dari atas. Nggak cuma nyuruh doang. Selain toilet, Pak Jonan juga nerapin target perbaikan kecil mingguan. Filosofinya simpel aja. Seminggu kita perbaiki satu aja perbaikan kecil. Masa sih 250 perbaikan kecil dalam 5 tahun kereta api nggak berubah? Fokusnya ke kemajuan bertahap tapi ya konsisten. Masuk akal ya, dicicil gitu perbaikannya. Strategi lainnya, dia prioritasin perbaikan kereta api jarak jauh dulu. Alasannya pragmatis. Relatif lebih gampang diurus daripada KRL Jabodetabek yang wah ruwet banget. Tujuannya, biar ada success story cepat buat bangun PD di internal dulu sebelum nanganin medan perang yang lebih susah. Pemilihan prioritas ini juga nunjukin pemahaman strategis ya. Mulai dari yang potensi berhasilnya tinggi, bisa bikin efek domino positif. Sukses di kereta jarak jauh, bisa jadi bensin buat motivasi, dan belajar nanganin KRL yang lebih gede tantangannya. Dan yang mikat semua itu, prinsip kelima. Disiplin baja dan konsistensi tanpa kompromi. Aturan ditegakkan tegas. Contohnya, larangan merokok total di semua area kereta api. Dimulai dari petugasnya dulu. Nah, itu penting, walk the talk. Terus penertiban pedagang asongan di stasiun dan kereta. Sama penertiban penumpang di atap gerbong. Meskipun yang terakhir ini, wah prosesnya susah banget, penuh resiko bentrok, makan waktu tahunan. Kombinasi antara pendekatan yang manusiawi tadi, kesejahteraan, sama disiplin keras ini menarik ya. Kayak ngutip Sun Tzu yang pernah Pak Jonan sampaikan juga kan, perlakukan prajuritmu kayak anak sendiri, tapi perintah mereka pakai disiplin besi. Ada sisi rewardnya, perhatian kesejahteraan, tapi ada juga sisi punishment atau konsekuensi tegas kalau melanggar. Keseimbangan ini penting buat jaga stabilitas pas perubahan lagi kenceng-kencengnya. Dia juga nunjukin konsistensi loh. Nggak ragu nindak pejabat tinggi yang terbukti salah atau main-main, meskipun mungkin orang itu dikit sama dia. Buat contoh gitu, biar semua tahu aturan berlaku buat siapa aja. Komitmen itu harus dipegang, gitu prinsipnya. Tindakan kayak gitu yang bangun kredibilitas memimpin. Kalau pimpinan nunjukin nggak ada anak emas, semua tunduk sama aturan, ya kebijakannya jadi lebih kuat legitimasinya di mata semua orang di organisasi. Jadi, kalau kita coba rangkum nih, filosofi kepemimpinan inti dari pengalaman Pak Jonan ini, apa aja ya sarifatinya? Pertama, kerja keras itu mutlak. Dia sering nggak setuju sama ide populer kerja cerdas aja cukup. Buat dia, apalagi pas situasi sulit dan transformasi, kerja keras, ulet, gigih, itu nggak ada gantinya. Pandangan yang sangat pragmatis ya, ngenekenin kalau ide bagus atau strategi hebat itu percuma tanpa usaha keras buat wujudinnya. Eksekusi itu butuh keringat. Nah, itu poin kedua. Eksekusi adalah segalanya. Visi tanpa eksekusi ya cuma mimpi. Kemampuan eksekusi ini yang bedain pemimpin sama ya sekedar pemikir atau perencana. Ketiga, bangun pengaruh atau influence itu jauh lebih penting daripada cuma ngandelin jabatan atau kekuasaan formal atau otoritas.
Kepemimpinan modern itu soal gimana ngajak, bukan cuma nyuruh. Dan itu dibangun lewat contoh. Konsep pengaruh ini nyambung banget sama tindakannya yang turun langsung. Perhatiin kesejahteraan tadi. Itu cara-cara bangun pengaruh yang lebih dari sekedar instruksi dari atas. Orang ngikut bukan karena terpaksa sama jabatan, tapi karena percaya dan mungkin terinspirasi. Keempat, dia nekenin kolaborasi tim yang cair. Kayak tim bola, semua posisi penting. Nggak usah terlalu kaku sama hierarki. Kelima, soal tanggung jawab. Pemimpin ambil porsi salah lebih besar kalau ada masalah, tapi ambil porsi pujian lebih kecil kalau sukses. Termasuk berani ngaku salah dan minta maaf. Ada kutipan menarik dari dia. Nggak ada orang mati karena nelen egonya. Prinsip kelima ini nunjukin kerendahan hati ya, sama fokus ke pemberdayaan tim. Ini fondasi buat bangun budaya organisasi yang nggak takut salah dan mau terus belajar. Pemimpin yang mau pasang dadan biasanya lebih dihormati. Keenam, tugas pemimpin itu nyetak pemimpin baru. Suksesnya Pak Jonan juga kelihatan dari banyaknya mantan anak buahnya yang kemudian jadi pimpinan di BUMN atau perusahaan lain. Dan terakhir, fokus ke depan. Dia terinspirasi Nelson Mandela. Jangan kejebak masa lalu, nyalahin ini itu, tapi fokus apa yang bisa diperbaiki ke depan. Analogi favoritnya, kaca spion itu kecil, kaca depan itu besar. Kalau dirangkum ya, kepemimpinan ala Jonan ini campuran unik antara pragmatisme tinggi, fokus hasil eksekusi, terus humanisme, peduli sama orang sebagai aset utama, disiplin yang ketat banget sama penekanan kuat pada keteladanan. Ini bukan teori buku teks doang, tapi prinsip yang udah kebukti di medan perang nyata yang sulit. Keputusan yang berani, kayak soal gaji atau prioritas perbaikan tadi, nunjukin dia bisa mikir out of the box. Mengutip Einstein, kayak mengubah level of consciousness gitu ya, buat mecahin masalah yang tadinya dianggap buntu. Dan prinsip-prinsip ini kayaknya nggak berhenti di KAI aja ya. Kita lihat benang merahnya pas beliau tugas di tempat lain setelah itu. Sempat jadi Menteri Perhubungan kan, lanjutin benar-benar transportasi, terus jadi Menteri ESDM. Salah satu yang dicatat itu perannya di negosiasi divestasi saham Freeport, supaya kepemilikan Indonesia jadi 51%. Prinsip disiplin dan fokus ke tujuan kelihatan lagi di situ. Yang menarik juga, di dua posisi menteri itu kan asa jabatannya nggak penuh ya, kena reshuffle. Tapi dari berbagai sumber, Pak Jonan itu sikapnya legowo, ikhlas gitu nerima keputusan. Ini konsisten sama pandangannya kalau jabatan publik itu ya amanah, titipan kepercayaan, bukan sesuatu yang dikejar-kejar sebagai puncak karir. Sikap amanah ini penting ya implikasinya dalam memimpin. Oh tentu, kalau pemimpin mandang posisinya sebagai amanah, bukan hak milik, orientasinya jadi lebih ke pelayanan, ke tanggung jawab, bukan ke mempertahankan kuasa semata. Ini juga bikin dia lebih gampang nerima perubahan, termasuk ya akhir masa tugas, tanpa merasa jatuh harga dirinya. Fokusnya ke kontribusi, bukan jabatannya. Dan sekarang nih, setelah nggak lagi di jabatan publik, Pak Jonan kelihatannya jalanin masa pensiun yang produktif tapi santai ya. Sumber nyebutin dia hobi berkebun hidroponik, malah bisa panen sayur puluhan kilo. Masih aktif juga jadi komisaris independen di Unilever, beberapa perusahaan lain, jadi penasehat, tapi ritmenya udah nggak sekeras dulu. Dia nemuin senengnya di hal-hal yang lebih simpel. Ini nyambung sama filosofi 3 fase hidup yang pernah dia singgung. Fase pertama, belajar. Kedua, kerja bangun karir. Nah, fase ketiga, biasanya di atas 50 tahun, itu fase memberi kembali. Berbagi manfaat ke masyarakat, sambil nikmatin hidup lebih tenang. Ingat prinsip kain kafan nggak punya kantong itu kan? Fokusnya geser dari ngumpulin materi ke makna dan kontribusi. Pak Jonan jadi contoh gimana hidup tetap bisa berarti dan produktif setelah puncak karir formal lewat. Oke, baiklah. Mari kita coba simpulkan ya pelajaran utama dari penelusuran kita soal kepemimpinan Ignatius Jonan ini. Beberapa poin kunci yang menonjol banget. Pentingnya pemimpin itu turun langsung, kelihatan. Keberanian buat dahulukan kesejahteraan sebagai investasi perubahan. Strategi mulai dari kemenangan kecil buat bangun momentum dan percaya diri. Lalu pentingnya disiplin dan konsistensi tanpa kompromi. Etos kerja keras sebagai dasar eksekusi. Dan sikap mendang jabatan sebagai amanah. Nah sekarang coba Anda renungkan deh. Pelajaran mana dari Pak Jonan ini yang paling relevan atau paling bisa Anda terapkan di tantangan yang Anda hadapi sekarang? Ada satu lapisan refleksi lagi nih yang menarik menurut saya. Kisah Pak Jonan ini nunjukin kalau transformasi besar itu seringkali butuh keberanian buat ngambil langkah yang nggak populer, bahkan berisiko tinggi di awal. Keputusan naikin gaji drastis sebelum kinerja kelihatan tadi, itu kan pertaruhan besar. Tapi keberanian itu bukan nekat asal-asalan ya. Bukan ya. Itu didasari keyakinan kuat pada prinsip fundamental dalam hal ini ya, martabat manusia, keyakinan kalau investasi ke orang itu bakal balik modal, plus kalkulasi strategis soal kemampuan diri buat melakukan efisiensi internal tadi. Poin yang penting banget itu. Keberanian yang terukur dan berprinsip. Betul, dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, gimana caranya Anda bisa menerapkan prinsip memberi contoh nyata dan membangun kepercayaan lewat kepedulian tulus di lingkup pengaruh Anda sendiri. Nggak peduli Anda CEO, manajer tim kecil, atau bahkan anggota tim biasa aja. Kepemimpinan transformatif itu nggak harus selalu punya jabatan tinggi loh. Apa satu langkah kecil, konkret, yang bisa Anda mulai lakukan minggu ini buat praktekin prinsip itu dalam skala Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat menutup sesi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam ini. Semoga ada inspirasi dan wawasan yang berguna buat Anda ya.